Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Ekranoplan adalah sebuah kendaraan yang memiliki desain pesawat terbang tetapi beroperasi atas efek tanah atau biasa disebut dengan ground effect vehicle. Pada tahun 2017, Rusia diketahui mengembangkan kembali teknologi ekranoplan yang telah ada sejak era Uni Soviet dalam sebuah proyek pembuatan ekranoplan Chaika A-050 dan diperkirakan telah selesai pada tahun 2022 ini. Ground Effect Vehicle dirancang untuk memaksimalkan efisiensi penerbangan dengan mengemudikannya tepat di atas permukaan air laut dan memanfaatkan interaksi aerodinamis antara sayap serta bagian kendaraan lainnya agar dapat memiliki kestabilan yang maksimal. Prinsip aerodinamis ini diketahui dapat bekerja lebih efektif di atas permukaan air dibandingkan dengan permukaan tanah. Uni Soviet adalah negara pertama yang mengembangkan teknologi Ground Effect Vehicle dan mewujudkannya dalam bentuk kendaraan militer yang mereka beri nama Ekranoplan. Beberapa Ekranoplan militer Rusia terkenal sebagai kendaraan tempur canggih dan ditakuti di zamannya. KM atau Kurabel Maket adalah Ekranoplan pertama yang dibuat pada masa Perang Dingin oleh Uni Soviet. Diluncurkan pertama kali pada tahun 1966, prototipe ini menjadi sebuah proyek rahasia Uni Soviet yang sangat diwaspadai oleh Amerika Serikat. Setelah menjalani masa penyempurnaan dan uji coba selama 15 tahun, proyek rahasia ini tidak berakhir seperti yang diinginkan oleh Uni Soviet. Pada tahun 1980, KM mengalami kecelakaan dan jatuh di Laut Kaspia karena kesalahan pilot. Kapal yang berjuluk Monster Laut Kaspia ini memiliki kecepatan terbang maksimum hingga 500 km per jam dengan tinggi 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut yang membuatnya mampu terhindar dari deteksi radar musuh. Dengan bentangan sayap 37,6 meter, panjang 92 meter, berat kosong 240.000 kg, kapal militer yang mampu mengangkut 55 personel ini menjadi sebuah objek terbang terberat dan terbesar di dunia sejak diluncurkannya di tahun 1966 hingga 1988. Ekranoplan kedua Uni Soviet diberi nama A-90 Orlyonok yang dirancang sebagai kendaraan angkut militer untuk penyerangan pantai. Berbeda dengan KM, Orlyonok dirancang sebagai sebuah amfibi yang dilengkapi dengan roda sehingga mampu lepas landas dan mendarat di daratan. Dengan panjang 58,1 meter, Orlyonok mampu terbang hingga ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan maksimal 400 km per jam. Ekranoplan jenis ini pun telah dirancang untuk dapat mengangkut kendaraan lapis baja beserta 150 personel tentara di dalamnya. Ekranoplan ketiga yang digunakan oleh Angkatan Laut Soviet dan Rusia dari tahun 1987 hingga akhir 1990-an adalah Lune-class MD-160 yang dikenal sebagai pemburu kapal perang dan musuh yang paling berbahaya bagi kapal induk. Bagaimana tidak, ia dibersenjatai dengan 2 meriam PL-23 di ekor dan di bawah tabung rudal depan. Ia pun memiliki 6 peluncur rudal anti kapal P-270 Musket yang diketahui dapat membawa hulu ledak konvensional dan juga nuklir. Kapal dengan 15 awak ini memiliki panjang 73,8 meter, bentang sayap 44 meter, memiliki 8 mesin yang mampu menghasilkan kecepatan maksimal 550 km per jam dan mampu menghindari deteksi radar. Lune-class MD-160 adalah hasil pengembangan dari tipe KM yang dijuluki Monster Laut Kaspia. Ekranoplan Chaika A-50 yang dikembangkan Rusia baru-baru ini dibuat dengan tujuan yang lebih beragam. Dengan panjang sekitar 35 meter, kendaraan ini mampu membawa 100 penumpang atau muatan dengan berat maksimal hingga 9 ton yang akan sangat berguna sebagai kendaraan angkut komersial penumpang, kargo, riset pemantauan ekologi, operasi search and rescue untuk misi pencarian dan penyelamatan. Ia diklaim sebagai jenis transportasi baru yang lebih menjanjikan karena dapat mendekati pantai yang tidak dilengkapi dengan peralatan, terbang di atas laut yang bergelombang, dan membawa muatan yang besar. Kecanggihan Chaika A-50 untuk mampu terbang rendah di bawah permukaan radar dengan kecepatan jelajah 360 hingga 450 km per jam
sangat identik dengan kebutuhan militer. Bukan tidak mungkin, Ekranoplan jenis ini pun akan kembali menjadi salah satu senjata laut Rusia melihat peperangan yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video kami berikutnya.